Iparku menertawakanku saat suamiku meninggal, tapi dia memohon ampun saat rahasia keluarga terbongkar. Hai, selamat datang di Radio Aira. Terima kasih sudah klik. Jangan lupa komen, subscribe, dan share video ini agar Radio Aira terus berkembang. Aku tidak pernah menyangka orang yang paling menyakitiku setelah suamiku meninggal bukanlah orang asing, melainkan iparku sendiri. Namaku Rani. 3 tahun lalu hidupku berubah dalam satu malam. Suamiku Bima meninggal karena serangan jantung. Saat itu usianya baru 36 tahun. Aku masih ingat bagaimana aku menangisi di samping jenazahnya. Aku merasa dunia runtuh, tapi ternyata penderitaanku baru saja dimulai. Setelah pemakaman selesai, kakak perempuan Bima yang bernama Maya mulai menunjukkan sikap aslinya. Di depan keluarga besar dia berkata, "Kasihan adikku, baru beberapa tahun menikah sudah meninggal." Aku mengira dia sedang berduka, namun kalimat berikutnya membuatku terpaku. Mungkin memang sudah takdir kalau hidup dengan orang yang salah. Semua orang saling pandang, aku hanya menunduk. Aku tidak ingin membuat keributan, namun sejak hari itu, Maya terus menyalahkanku atas kematian suamiku. Katanya, aku tidak menjaga kesehatan Bima. Katanya, aku terlalu banyak menuntut. Katanya, aku membawa sial. Padahal selama ini, aku menemani Bima berobat. Aku yang mengingatkannya minum obat. Aku yang menjaganya saat sakit. Tapi semua itu seolah tidak pernah ada. Sebulan setelah suamiku meninggal, Maya datang ke rumah. Dia membawa beberapa map. Ada urusan yang harus diselesaikan. Aku mengangguk. Lalu dia mengeluarkan sertifikat rumah. Jantungku berdebar. Itu rumah kami. Maya tersenyum tipis. Rumah itu dibeli sebelum kamu menikah dengan Bima. Apa maksud Mbak? Keluarga berhak atas bagian rumah itu. Aku mulai merasa tidak nyaman. Namun Maya terus berbicara. Dia meminta rumah itu dijual dan hasilnya dibagi kepada keluarga suamiku. Aku terkejut. Rumah itu satu-satunya tempat tinggal untukku dan anakku. Tentu saja aku menolak. Sejak saat itu, hubungan kami semakin buruk. Maya mulai menyebarkan cerita kepada kerabat. Katanya, aku serakah. Katanya, aku menguasai harta peninggalan suami. Bahkan, beberapa saudara mulai menjauhiku. Aku sering menangis diam-diam, bukan karena kehilangan harta, tetapi karena merasa sendirian. 6 bulan kemudian, aku menemukan sebuah kotak kecil di lemari kerja Bima. Kotak itu terkunci. Setelah mencari-cari, aku menemukan kuncinya di dalam dompet lama suamiku. Saat kubuka, ada beberapa dokumen dan satu surat. Surat yang ditulis oleh Bima 6 bulan sebelum meninggal. Tanganku gemetar saat membacanya. Jika suatu hari sesuatu terjadi padaku, tolong buka surat ini. Air mataku mulai jatuh. Di dalam surat itu, Bima menceritakan sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan keluarganya, termasuk Maya. Ternyata bertahun-tahun lalu orang tua mereka mengalami kesulitan ekonomi. Saat itu, Bima menjual tanah warisan yang seharusnya menjadi haknya sendiri. Uang hasil penjualan digunakan untuk membayar utang Maya yang hampir membuat rumah orang tua mereka disita. Bima menyelamatkan keluarganya, namun Maya tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Bahkan sebagian besar aset yang dimiliki Maya sekarang berasal dari pengorbanan Bima. Di dalam kotak itu juga ada bukti transfer, perjanjian tertulis, dan tanda tangan Maya. Aku terdiam. Selama ini, orang yang menuduhku serakah justru hidup dari pengorbanan adiknya sendiri. Beberapa bulan kemudian, keadaan berbalik. Usaha suami Maya bangkrut, utang mulai menumpuk. Satu persatu aset mereka dijual. Rumah mewah mereka pun terancam dilelang. Saat itulah, keluarga besar mulai mengetahui isi dokumen yang ditinggalkan Bima. Rahasia yang selama ini disimpan rapat akhirnya terbongkar. Semua orang terkejut. Mereka baru tahu siapa yang sebenarnya membantu keluarga mereka bertahun-tahun. Dan siapa yang selama ini hanya mengambil keuntungan.
Maya menjadi bahan pembicaraan keluarga. Untuk pertama kalinya, tidak ada seorang pun yang membelanya. Suatu sore, saat aku sedang menutup toko kecilku, seseorang datang. Aku mengangkat kepala dan membeku. Maya berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Penampilannya jauh berbeda dari dulu. Dia melangkah mendekat lalu menangis. "Rani, maafkan aku. Aku terdiam. Mbak iri sama kalian." Tangisnya semakin keras. "Iri karena Bima lebih bahagia setelah menikah denganmu. Aku tidak menyangka akan mendengar pengakuan itu. Mbak menyesal." Untuk beberapa saat aku hanya memandangnya. Lalu aku teringat semua malam ketika aku menangis sendirian. Semua fitnah yang pernah dia sebarkan, semua penghinaan yang harus kutelan. Namun aku juga teringat satu hal. Bima selalu mengajarkanku untuk tidak menyimpan dendam. Aku menarik napas panjang. "Aku memaafkanmu, Mbak." Maya langsung menangis terseduh-seduh, dan saat itu aku sadar, kadang karma tidak datang dalam bentuk hukuman. Karma datang dalam bentuk penyesalan yang harus ditanggung seumur hidup. Sedangkan aku pulang sore itu dengan hati yang lebih ringan, karena akhirnya aku berhasil menjaga warisan terbesar yang ditinggalkan suamiku. Bukan rumah, bukan uang, melainkan hati yang tetap baik meskipun pernah disakiti. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya.